Hai sahabat Teta Omega, welcome di segmen kita hari ini Ngopi Yuk. Nah, ngobrol penting santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dengan Bunda Lucy, seorang psikolog anak, Brain Gym International Certified Trainer, keren banget gak sih? Dan juga kinesiolog International Certified Consultant. Halo Bunda Lucy, halo. Thank you bisa sama-sama kita di sini. So Bunda, thank you banget nih. Hari ini kita ngelanjutin lagi topik yang kemarin yang lagi hot banget tentang corona dan dampak lockdown bagi anak-anak dan bagi keluarga nih Bunda. So, kalau sekarang ini kan kita ngelihat nih orang nggak boleh kemari, orang nggak boleh ke situ, ya kan? Awalnya anak-anak kayaknya happy banget gitu kan, kelihatannya gue dapat liburan nih, but ternyata nggak boleh keluar, nggak boleh ke mall, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hati-hati dengan anak-anak, bahkan katanya nggak boleh main basket bareng juga. Sekarang udah mesti dilarang segala macam ya. Banyak anak-anak yang udah mulai depresi ya Bunda ya. Jadi begini, sekarang ini yang terjadi adalah sabotase mental. Sabotase mental. Sabotase mental itu jadi mental yang tersabotase oleh hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Jadi yang namanya cemas itu kan, cemas itu adalah sesuatu hal yang kita takutkan tapi sebenarnya belum terjadi. Jadi sebenarnya juga nggak terjadi kalau dia nggak menjadikan itu terjadi gitu ya. Ya misalnya kayak cemas nih takut terbang pakai pesawat gitu ya, dia kan cemas duluan gitu ya, takut seolah-olah nanti dia terjadi lagi, pernah terjadi ya, trauma, karena ada referensi di masa lalu, referensi trauma di masa lalu. Tapi ini kan sebenarnya nggak ada referensi ya, referensinya apa? Ya dari sosial media, referensinya dari kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, dari kejadian-kejadian yang ada. Nah, referensinya apa? Dari ketakutan yang sosial. Ya, disuggest ke anaknya. Ketakutan sosial yang dimasukin. Ya. Tadinya anak ini nggak ada ketakutan dan dia nggak ada trauma. Nggak ada trauma asli, nggak ada trauma fisik. Tapi sekarang semua ngebombardir sehingga itu jadi muncul. Gitu semuanya. Jadi ketakutan orang tua yang ditransfer ke anak. Sehingga anak itu menjadi ketakutan dan cemas sendiri. Sehingga dia jadi terkungkung dalam sebuah penjara mental. Oke. Kalau gitu Bun, ya dengan kondisi yang seperti saat ini, menurut Bunda nih solusi yang paling oke itu gimana sih Bun? Untuk ngatasin kebosanan, ngatasin depresinya anak-anak, bahkan mungkin orang tuanya juga depresi sendiri, ya kan? Nah menurut Bunda tuh gimana sih cara ngatasinnya? Kebahagiaan itu sebenarnya kita ngitain sih ya. Jadi kalau biasanya mereka memang nggak ada kerjaan, terus sama anak-anak cuma bisanya ke mall, disinilah poinnya di mana mereka belajar bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya gitu kan, menciptakan kebersamaan dengan anak, belajar menikmati, ada YouTube, ada sosial media yang bisa mereka nikmati, atau main bareng. Kayak anak-anak kan di sekolah mungkin nggak ngerti pelajaran IPS sama matematika, disinilah peran orang tua. Dia nggak ngertinya di mana, yuk kita cari solusi sama-sama. Orang tua belajar pinter. Jadi orang tua memang harus dipintarkan dulu sebelum mereka memintarkan anaknya. Apa ada tips-tips lagi nggak sih Bunda supaya anak tuh nggak depresi gitu kan? Dan sekarang nih yang lagi banyak nih memenya nih, orang tua depresi karena harus ngajar anak dan dia bilang ini bukan tugas gue, gila help gitu kan, apa yang harus gue lakukan gitu. Gimana sih Bun untuk Bunda yang memang udah pernah homeschooling, anak-anaknya juga memang terbiasa homeschooling, ini buat tips-tips buat para orang tua yang nggak pernah nih punya anak homeschooling, yang biasanya selalu nyalahin ke sekolah gitu loh. Jadi kalau orang tua itu nyerahin ke sekolah, kenapa? Memang betul sih yang namanya subjektivitas tuh tinggi sekali ketika orang tua ngajar anaknya. Saya ngerasain juga waktu awal-awal ya, karena kebetulan anak saya yang pertama tuh ADHD berat dulu ya, makanya saya ambil dari sekolah reguler, saya homeschoolingin sendiri. Jadi ketika ngajar itu pertama awal-awal gitu, karena saya nggak ngerti, saya tuh kayak banyak tuntutan, anak saya harus begini kan, ada perfect gitu, kepengennya ikutin. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau orang tua tuh membaris down ya. Jadi nggak usah ada tuntutan lah, santai aja, slow gitu kan. Kalau di sekolah kan pertama slow. Jadi kalau ngelemparin ke sekolah kan dia nggak ada tuntutan, ya udah ntar tugas sekolah nanti tinggal PR-nya toh sekolah udah ngajarin. Ini tuh bener-bener yang sekolah belum ngajarin sama sekali loh. Kayak anak saya lah. Anak saya kan masih TK ya.
disuruh belajar herbivora, carnivora, kan aneh ya. Oh gitu? Ya ampun, Berat herbivora. banget. Dia langsung, apaan itu, makanan apa gitu kan. Sebutkan binatang herbivora. Herbivora apa juga nggak ngerti. Apa gitu TK kan. tuh Bunda? TK. Kelas berapa? TKB. TK gede gitu? TKB, ya. Oh my god, oke. Gitu, jadi kan kita sebagai orang tua harus Ini cari, kayaknya juga gimana sistem pendidikan caranya? juga harus dirubah nih. Gila, anak sekecil gitu belajar tentang herbivora, carnivora. Ya, mungkin juga kurikulum yang tadinya terlalu tinggi mungkin bisa agak direndahin dengan dengan lebih kasus sederhana COVID ini ya, supaya orang tua ngajarnya effortnya nggak luar biasa gitu kan. Kalau misalnya orang tua yang pendidikannya tinggi sih nggak apa-apa ya. Kalau banyak yang pendidikannya rendah kan mereka nggak ngerti cara ngajar anaknya. Atau memang nggak konsen di situ gitu kan. Ya, akhirnya mereka cari di Google belum tentu dapatnya juga pas. Oke, jadi tips pertama lebih santai dan slow aja guys ngajar anak-anak. Tips kedua Bunda? Komunikasi sih. Komunikasi. Ya, jadi kayak misalnya anak nggak bisa itu kita harus telusurin di mana dia kesulitannya. Jadi belajar mengerti anak ya? Iya, bukan karena tuntutannya dia yang membuat dia, ayo dong harus bisa gitu. Orang pelajaran pertama bener-bener pelajaran yang baru banget yang dikasih, terus gimana anak bisa ngerti? Sementara gurunya juga nggak nerangin gitu kan, cuma neranginnya bener-bener cuma dari video. Iya, dari video. Dan kadang-kadang kalau koneksi internetnya jelek, ya udah, oh my god, selesai deh gue ya gitu udah, kan ya, kasihan banget. Jadi memang orang tua yang harus banyak ambil alih sih di ambil sini, alih ya. Dan ini sekarang kan udah mau musim ujian nih Bunda ya, jadi bahan-bahannya juga banyak banget yang nggak kekejar nih. Mereka tuh stres banget karena maksudnya ada yang stresnya karena gila nanti ujian gue gimana, ada yang udah mulai udah siap nih belajar, gue udah belajar mau ujian, apalagi yang mau ujian negara, gimana nasib gue gitu kan, yang maksudnya anak-anak yang concern dan akhirnya mereka jadi depresi gitu kan ya. Nah tips kalau tadi itu tips untuk keluarga, maksudnya untuk orang tua yaitu satu, slow aja, kedua lebih ningkatin komunikasi, ketiga supaya orang tuanya lebih aktif cari tahu dan lebih aktif belajar. Nah kalau tips untuk anak gimana nih Bunda? Untuk ngatasi depresinya anak supaya dia nggak gitu. Jadi anak-anak itu kan kalau di sekolah kurang space untuk bergerak ya. Mereka banyak duduk di kursi terus perhatiin guru. Mungkin saat ini adalah kesempatan di mana anak-anak harus banyak bergerak. Karena dalam bergerak itu kita belajar. Tapi kan katanya nggak boleh keluar kemana-mana. Bergerak kan nggak harus keluar, bergerak di rumah, olahraga, atau misalnya kembali ke masa-masa dulu, main bulu tangkis di rumah, main karet. Gitu main karet di rumah ya? Main karet. Kayaknya anak sekarang udah nggak kenal deh. Udah enggak. Kayaknya main sosial media bukan main karet. Nah itu dia. Ya kan? Kalau di rumah main sosial media itu justru yang meningkatkan stres buat anak. Karena terlalu banyak berita-berita yang dan mereka yang penting berita-berita ya. Kalau mereka main itu kan fokusnya jadi terganggu. Jadi malah nggak menguntungkan ya. Jadi ngisi untuk mengatasi depresi, ngisi waktu luang dengan bergerak dengan lebih banyak ini. Tipsnya nih Bunda, ada permainan-permainan yang kira-kira bisa dimainin anak-anak gitu loh, yang untuk ya anak-anak usia remaja lah, dari yang agak kecil sampai remaja yang bisa dipakai gitu loh tipsnya. Kalau mereka ada fasilitas di rumah misalnya kayak pingpong atau badminton, itu permainan untuk remaja sih, atau bola gitu ya, atau rusak deh itu barang-barang dribble. Nah TV siap-siap ya, tapi kalau misalnya anak remaja sekarang kan agak susah ya untuk bermain seperti itu karena dia butuh pairing. Ya mungkin untuk kalau ningkatin kemampuan sosial sih memang mereka kadang-kadang main sosial media untuk ngobrol sama temennya gitu ya. Tapi intinya adalah pengawasan, di bawah pengawasan aja supaya apa yang mereka tonton, mereka ngobrolnya apa, mereka tetap dalam kendali. Dan juga mungkin kalau orang tua lebih mau involve ya, lebih mau komunikasi sama anak itu, dan lebih mau ngedengerin stresnya anak kayak gimana, lebih mau ngertiin, mungkin itu juga bisa ngebantu ya Bunda ya, ngebantu banget. Oke, thank you banget Bunda Lucy untuk banyak tips-tipsnya nih gimana ngatasin dampak-dampak psikologis bagi dan mempersiapkan ya untuk Jakarta lockdown. Gimana ngatasin kebosanan, ngatasin depresi bagi keluarga dan juga bagi anak-anak. Nextnya kita akan ngebahas ya Bunda ya tentang gimana nih caranya ningkatin imun sistem dalam usaha kita mencegah virus corona itu ya Bunda ya, dengan cara yang keren banget karena kebetulan Bunda Lucy ini adalah certified kinesiolog ya, kinesiolog certified dan acupressure. Kinesiolog certified dan acupressure lu banyak banget sih Bun. Oke, so stay tune di next video. Saya dengan Angelica Rial Savio, saya dengan Bunda Lucy Lau.
So, don't forget to live extraordinary and Live your life to the fullest.